Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai causal loop diagram dan flow graph diagram dengan judul skripsi saya pada saat saya S1, yaitu analisa pengaturan relay proteksi Omron SE-K1N terhadap pergantian motor induksi 6 kV akibat bertambahnya beban oxidation air compressor di PT CAP menggunakan software etap 16.0.0. Dengan saya sendiri, Muhammad Akbar Fadila, dengan NPM 230629370, dengan mata kuliah Sistem Dinamik dan Pemodelan, dan juga dosen Profesor Dr. Iwa Garniwa MK. Untuk pendahuluan, motor oxidation air compressor ini merupakan salah satu motor 6 kV yang sangat vital di PT CAP ini. Sudah dilakukan pergantian pada saat turnaround maintenance, yaitu pada tahun 2019. Jadi permasalahan kali ini merupakan motor baru yang dimana settingan relaynya masih menggunakan settingan relay lama, sedangkan nominal ampernya itu berbeda dari motor sebelumnya, yang dimana pada nameplate sebesar 22 ampere menjadi 26 ampere. Jadi motor ini sebelumnya diproduksi tahun 1992, yang tadi saya sudah bilang memiliki nominal ampere sebesar 22 ampere dan dengan power factor sebesar 0,73, diganti dengan motor yang diproduksi pada tahun 2018 yang memiliki arus nominal sebesar 26 ampere dengan power factor lebih kecil, yaitu 0,64. Next, untuk permasalahannya yang kemarin saya hadapi, yang pertama ini ketika bertambahnya beban, otomatis kapasitas motor itu akan bertambah. Jadi apa sih akibatnya jika kapasitas motor tidak ditambah? Yaitu akan terjadi arus beban berlebih pada motor, itu pasti karena fluida bertambah dan juga linear dengan arus motor akan bertambah juga. Lalu motor hampir terbakar dan terjadinya downtime. Jadi dengan terjadi downtime maka produksi akan terhenti. Lalu yang ketiga itu adanya belitan motor sering panas sehingga tahanan isolasi berkurang. Ini salah satu dampak akibat seringnya atau lamanya terjadi jika arus berlebih pada motor, yang dimana nominal arusnya arus aktual melebihi dari arus nominal. Lalu yang terakhir itu pengaturan relay yang kurang sempurna. Ini akan saya bahas. Jadi setelah dilakukan analisa perhitungan, maka dapatkan arus perhitungan sebagai berikut: 20,53 ampere dengan arus relay 119%, primary ampernya sebesar 25,58 ampere. Ini merupakan arus terhitung. Lalu yang kedua itu arus perhitungan 22,9, maka arus pada relay ampernya itu 10%, 25,146 ampere. Ini harus terbaca. Sampai ke arus maksimal pada arus nameplate sebesar 100%. Arus perhitungannya itu sebesar 28,6 ampere. Lalu kita setting di arus relay itu sebesar 115%, maka arusnya 32,8 ampere. Jika arus relaynya 10%, maka primary ampere sebesar 31,41 ampere. Lalu ini merupakan hasil simulasi pada software etap yang saya sudah simulasikan, yang dimana terdapat fault di bus 5 ini, di bus 5 ke bawah, yaitu terdapat fault ketika ada arus berlebih, maka relay tersebut terdeteksi. Relay pada relay ini mendeteksi arus berlebih. Nah, berikut adalah diagram alirnya. Diagram alirnya pada saat saya melakukan analisa penelitian, yang dimana kita melakukan studi literatur terlebih dahulu, lalu pengambilan data spesifikasi motor induksi 6 kV, lalu pengambilan data dan spesifikasi relay proteksi yang existing, lalu yang ketiga itu data hasil design plan, load list, data cable, single line diagram, dan lain-lain, lalu penyusunan single line diagram menggunakan etap untuk analisis, lalu analisis load flow dan analisis gangguan beban yang tadi saya sudah bahas. Lalu yang terakhir ini penentuan jenis setting relay arus lebih untuk proteksinya. Jadi kita bersifat rekomendasi. Apakah motor ini sudah terlindungi? Kalau belum, kita hitung ulang dan kita menentukan ulang lagi
jenis dan pengaturan relay seperti apa yang cocok untuk motor ini. Jika sudah, maka motor yang baru siap untuk dijalankan dengan normal. Nah, berikut adalah causal loop diagram. Yang pertama ini motor GBN 901M, ini awalnya running normal, terus ada rencana untuk bertambahnya kapasitas aliran yang otomatis akan bertambahnya juga kapasitas pada motor. Lalu dengan adanya aktivitas tersebut, maka dari itu berdampak pada arus motor akan berlebih, yang juga akan mengakibatkan jika di running atau dijalankan secara terus-menerus, maka akan menghasilkan belitan motor panas. Lalu motor hampir terbakar dan terjadinya downtime. Nah, ini yang berbahaya, downtime, yang dimana ya aktivitas produksi akan terhenti. Lalu kita uji analisa untuk pengaturan relay proteksi yang kurang tepat. Ini merupakan salah satu hipotesa saya pada saat itu, pengaturan relay proteksi yang kurang tepat. Lalu kita lakukan simulasi analisa menggunakan perhitungan dan juga analisa menggunakan simulasi pada software etap, yang dimana di situ kita akan mendapatkan hasil simulasi untuk arus berlebihnya itu berapa persen, berapa ampere, kita dapat menyimpulkan settingan pada relay proteksinya sebesar berapa. Lalu setelah kita menetapkan settingan ulang relay proteksi, kita mengganti motor tersebut dengan motor yang baru dengan kapasitas yang lebih besar. Ini untuk menghindari terjadinya arus berlebih pada motor. Lalu setelah itu kita bisa running kembali normal motor GB901 tanpa terjadinya downtime. Terjadi downtime ketika turnaround maintenance saja ketika stop line. Lalu untuk flow diagram ini singkat dan sederhana. Yang pertama ini adanya aktivitas penambahan beban pada motor GB901M, lalu motor overload dan banyak trouble, ini sangat berbahaya. Lalu dilakukan analisa perhitungan dan simulasi software, dan juga outputnya adalah hasil dan penerapan settingan relay. Lalu kita melakukan proses ulang lagi, pergantian motor dan pengaturan relay ulang, dan juga hasilnya adalah motor running normal setelah setting ulang relay tanpa terjadinya downtime, kecuali adanya turnaround maintenance. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.